Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fal mahmudullahu jalla jalaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wal musalla alaihi sayyiduna Muhammadun wa aluh. Wa nad'u limasalihil ummah. Fal mad'u lahul watan wa rijaluh. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaula muda, jamaah Jumat, hamba Allah terpilih, kata rahmatan dalam ayat Al-Anbiya 107 yang baru dibaca itu posisi i'rabnya nasab alal hal, sebagai hal. Hal itu menunjukkan sifat, maka rahmatan adalah sifat Nabi yang merupakan mukhatab pada ayat ini. Inna arsalnaka rahmatan, engkau sebagai rahmat. Sebagai sifat, maka ayat ini mengisyaratkan secara halus fihi ima'un latif anna ar-rasul ittahada birrahmah wanhasara fiha, bahwa Rasul itu menyatu dirinya dengan sifat karakter trait bernama rahmat atau kasih sayang. Dan Rasul munhasirun fir rahmah. Semua kehidupan Rasul itu senantiasa menyiratkan kasih sayang. Tidak ada kata-kata tindak tanduk Rasul yang tidak merupakan refleksi kasih sayang. Kata rahmat merupakan sifat, tapi menarik, kata sifat tidak diambil dari isim fa'il yang biasanya digunakan untuk sifat, tetapi ini diambil dari masdar. Rahmatun adalah masdar, bukan kata sifat, tetapi berfungsi sebagai sifat. Maka menurut ilmu balaghah, bentuk masdar kata rahmatun sebagai sifat adalah bermakna al-mubalaghah fil ittihad. Jadi persatuan atau kesatuan antara Rasul dengan sifatnya sebagai karakter kasih sayang itu sangat efektif, sangat sempurna, sangat komprehensif. Maka rahmat adalah sifatun mutamakkinatun fir Rasul, merupakan karakter yang mempribadi, yang melekat, yang tidak dipisahkan dari statusnya sebagai Rasul. Sifatun mutamakkinatun, karakter trait yang melekat pada Rasul. Yang kedua, masdar juga menunjukkan wujudur Rasul, wujuduhu rahmatan wa sairu a'malihi rahmatun. Wujudur Rasul rahmatun, keberadaan Rasul itu adalah sebentuk kasih sayang. Wa sairu a'malihi rahmatun,
dan semua aktivitas Rasul itu adalah kasih sayang untuk umat, untuk alam. Itulah Rasul disebut sebagai rahmatan lil alamin. Dari ayat ini kita mengerti mengapa sifat-sifat Rasul itu yang 4 semuanya pakai bentuk masdar, kata benda abstrak, tidak memakai kata sifat. Padahal kita menyebutnya sebagai sifat Rasul. Sidqun adalah masdar, amanatun adalah masdar, fatanatun adalah masdar, tablighun juga masdar. Tapi kita menyebutnya sebagai sifat. Itulah al-mubalaghah fil ittihad. Jadi sifat-sifat itu begitu tertanam dalam pribadi Rasul. Kalau kita mau meneladani Rasul, maka rahmat, sidqun, amanah, fatanah, tabligh itu mestinya melekat dalam pribadi kita. Rasul sendiri menafsirkan, memberikan syarah terhadap Al-Anbiya ayat 107 ini dengan bersabda, innama ana rahmatun muhaddatun. Saya adalah rahmat yang dihadiahkan, yang dikaruniakan kepada semesta alam, rahmatan lil alamin. Maka seluruh kehidupan akademik kita, seluruh kontribusi akademik kita harus berbasis rahmatan lil alamin. Inilah visi kita hari ini, yaitu ingin berbasis rahmatan lil alamin. Maka pendidikan yang kita jalankan juga harus berbasis rahmatan lil alamin. Nabi misalnya bersabda, muru auladakum bis-shalah lis-sab'in wadribuhum 'alaiha li-'ashrin. Didiklah anak untuk belajar salat pada usia 7 tahun. Kalau 10 tahun belum juga mau salat, boleh dipukul. Apa arti dipukul di sini sebagai kekerasan? Bukan. Kita harus memahami dipukul sini dalam konteks rahmatan lil alamin. Dan kita memahami muru, amar ma'ruf, amar itu bukan menyuruh-nyuruh, bukan merintah-merintah, tetapi amar ma'ruf dalam konteks rahmatan lil alamin, yaitu menumbuhkan ketertarikan anak-anak untuk menunaikan sholat. Maka muru auladakum itu sebetulnya adalah ta'widus sholat, pembiasaan untuk melaksanakan sholat, dan dilakukan oleh guru, orang tua dengan penuh kasih sayang. Kalaupun harus memukul, itu adalah pukulan yang terukur tertakar dalam konteks rahmatan, kasih sayang itu sendiri. Inilah dasar mengapa Ali Imran 159 berbunyi, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Jadi kelemah lembutan kita dalam kehidupan kita itu adalah dasarnya rahmat, kasih sayang dari Allah. Maka rahmatan lil alamin menjadi basis kita dalam kehidupan akademik kita. Nahnu muqawwimur rahmah al-'amah lil khalqi kulli. Kita semua menjadi penegak kasih sayang, penebar kasih sayang bagi semesta alam dari kampus UIN yang tercinta ini. Dalam perspektif ekoteologi, maka kerahmatan kita, bagaimana kita menjadi rahmat bagi kelestarian alam, lingkungan di sekitar kita. Maka rahmat atau kasih bagi semesta itu pasti akan mengundang ungkapan terima kasih dari semesta pula kepada kita. Lalu bagaimana hubungannya dengan paradigma wahyu memandu ilmu? Paradigma rahmatan lil alamin itu merupakan paradigmatik kontinum atau kontinum paradigmatik terhadap paradigma wahyu memandu ilmu. Bukan menggantinya,
tetapi melanjutkannya. Kalau wahyu memandu ilmu berbasis impact factor, maka paradigma rahmatan lil alamin itu berbasis real impact, dampak nyata. Maka kalau WMI itu bergerak di ranah epistemologi, maka RLA rahmatan lil alamin itu bergerak di ranah aksiologi. Dengan WMI ada jaminan kailana kuna dhalina mudillin, agar kita tidak sesat dan menyesatkan. Dengan rahmatan lil alamin kaina kuna nafi'ina muslihin, kita ingin bermanfaat bagi sekitar, bagi semesta, dan menimbulkan kemaslahatan demi kemaslahatan bagi semesta. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa alihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma izzal islam bil muslimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.